warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Trisnati, NIM 202410101078 dari Data Mining kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai modul praktikum data mining, yakni tentang perceptron dan ensemble classification. Di dalam modul ini terdapat tugas satu yang harus kita kerjakan yang terdiri atas 2 soal. Yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer, masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4, serta tuliskan akurasinya. Kemudian yang kedua, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan N estimatornya itu 100, 200, dan 300, serta tuliskan akurasinya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke kedua programnya. Jadi sebelum kita mengerjakan 2 soal tersebut, terlebih dahulu kita perlu menuliskan beberapa library yang dibutuhkan, seperti from scalar import dataset, kemudian from scalar preprocessing import standard scalar, kemudian from scalar linear model import perceptron untuk kita gunakan sebagai modelingnya, kemudian from scalar model selection import trend test split, from scalar matrix import akurasi skor yang fungsinya digunakan untuk mengecek akurasi skornya nanti. Kemudian import NumPy as NP, import from Skyline Ensemble, import bagging classifier untuk bagging datasetnya. Kemudian from Skyline dataset, import load breast cancer untuk dataset breast cancer. Kemudian from Skyline dataset, import load wine untuk dataset wine. Kita langsung ke soal yang pertama, yakni ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4, serta tuliskan akurasinya. Sebelum itu, library ini jangan lupa untuk dijalankan pada programnya. Untuk yang pertama, kita melakukan klasifikasi perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Yang pertama pada dataset wine terlebih dahulu. Nah, di sini digunakan variabel wine untuk menampung dataset lot wine. Kemudian x variabel x sama dengan win data ini merupakan atributnya, dan variabel y sama dengan win target ini merupakan kelasnya. Kemudian selanjutnya kita melakukan trend test pada dataset wine. Kita di sini memiliki x trend 1, x test 1, y trend 1, y test 1 sama dengan trend test split dengan test size-nya itu 0,2 seperti pada soal. Kemudian x trend 2, x test 2, y trend 2, y test 2 sama dengan trend test split dengan test size-nya itu 0,3. Kemudian x trend 3, y test 3, y trend 3, y test 3 sama dengan trend test split dengan test size-nya itu 0,4. Kemudian kita lanjut melakukan standar scalar pada datasetnya. Di sini menggunakan variabel SC untuk menampung standar scalarnya. Kemudian kita memasukkan x trend-nya itu dengan menggunakan sc.fit x trend 1. Kemudian x trend 1 std sama dengan sc transform x trend 1 untuk menghitung x trend-nya tadi. Kemudian di sini x test 1 std sama dengan sc transform x test 1. Kemudian lanjut melakukan x trend yang kedua. Kemudian di sini ada x trend 2 std sama dengan sc transform x trend 2, x test 2 std, sc transform x test 2. Kemudian memasukkan x trend yang ketiga. Lalu dengan menggunakan x trend 3 std sama dengan sc transform x trend 3, kemudian x test 3 std sama dengan sc transform x test 3. Dijalankan pada programnya. Kemudian kita melakukan klasifikasi perceptron pada dataset wine.
Nah, di sini menggunakan variabel WCN untuk menampung perseptron dengan eta nolnya itu 0,1 dan menggunakan random state-nya itu 100 agar random secara sempurna. Kemudian di sini kita menggunakan bcn.fit xtrend 1 std ytrend 1 dengan ypred 1 bcn predict xtest 1 std. Kemudian untuk menampilkan akurasinya dengan tes size 0,2 menggunakan dua angka di belakang koma, menggunakan akurasi skor y tes 1 ypred 1. Kemudian untuk xtrend 2 dan ytrend 2 ini menggunakan ypred 2 sama dengan bcn predict X tes 2 STD. Kemudian untuk menampilkan akurasinya dengan tes size 0,3 dengan dua angka di belakang koma, menggunakan akurasi skor Y tes 2, Y pre 2. Kemudian untuk PCN fit X trend 3, Y trend 3, dengan menggunakan Y pre 3 sama dengan PCN predict X tes 3 STD, kemudian untuk menampilkan akurasinya dengan tes size-nya itu 0,4 dengan dua angka di belakang koma menggunakan akurasi skor Y tes 3 Y pre 3. Kemudian kita jalankan pada programnya. Nah, hasil yang diperoleh akurasi dengan tes size 0,2 itu sebesar 1,00. Kemudian akurasinya jika tes size-nya itu 0,3, akurasinya juga 1,00. Kemudian akurasi dengan tes size-nya 0,4 yakni sebesar 0,94. Kemudian kita lanjut klasifikasi menggunakan reseptor pada dataset breast cancer. Nah, di sini menggunakan variabel breast cancer untuk menampung dataset breast cancer untuk menampilkan dataset breast cancer tersebut. Kemudian variabel X sama dengan breast cancer data itu merupakan atribut dari datasetnya. Kemudian variabel Y sama dengan breast cancer target merupakan kelasnya. Kemudian kita jalankan kode programnya. Nah, kemudian di sini selanjutnya melakukan trend test pada dataset breast cancer. Nah, di sini yang pertama ada xtrend 1, xtest 1, ytrend 1, ytest 1 dengan trend test split dengan TSS-nya itu 0,2 sama seperti sebelumnya. Kemudian xtrend 2, xtest 2, Y-trend 2, Y-test 2 dengan trend test splitnya, test size-nya 0,3. Kemudian X-trend 3, X-test 3, Y-trend 3, Y-test 3 dengan trend test splitnya, test size-nya 0,4. Kemudian kita lanjut melakukan standard scalar pada dataset breast cancer. Nah, di sini menggunakan variabel SC untuk menampung standar scalarnya. Kemudian kita menggunakan SCFit untuk memasukkan extend satunya. Kemudian extend 1 STD sama dengan SC transform extend 1. Kemudian X-test 1 STD, SC transform X-test 2. Kemudian kita memasukkan extend 2. Kemudian X-trend 2 STD sama dengan SC transform X-trend 2, kemudian X-test 2 STD sama dengan SC transform X-test 2. Kemudian selanjutnya kita memasukkan X-trend yang ketiga dengan SC fit X-trend 3, kemudian X-trend 3 STD sama dengan SC transform X-trend 3, kemudian X-test 3 STD sama dengan SC transform X3. Dijalankan kode programnya. Kemudian kita lanjut melakukan klasifikasi perseptron pada dataset breast cancer. Nah, di sini kita menggunakan variabel BCN untuk menampung perseptron dengan eta 0,1, kemudian random state-nya itu 100 agar data dapat random secara sempurna. Kemudian kita menggunakan PCN fit X-trend 1 STD Y-trend 1 dengan Y-pred 1 sama dengan PCN predict tes 1 STD. Kemudian kita menampilkan akurasi jika tes size-nya itu 0,2 dengan dua angka di belakang koma dengan menggunakan akurasi skor Y-test 1, Y-pred 1. Kemudian selanjutnya dengan PCN fit X-trend 2 STD Y-trend 2. Kemudian Y-pred 2 sama dengan PCN predict X-test 2 STD. Nah, untuk menampilkan akurasi dengan tes size-nya itu 0,3 dengan dua angka di belakang koma, menggunakan akurasi skor dengan Y-test 2, Y-pred 2.
Kemudian PCN fit dengan X tren 3 STD Y tren 3 dengan Y per 3 sama dengan PCN predik X tes 3 STD. Kemudian untuk menampilkan akurasi dengan tesesnya itu 0,4 dengan dua angka di belakang koma menggunakan akurasi skor Y tes 3 Y per 3. Dan kita jalankan kode programnya. Nah, hasil yang diperoleh akurasi dari tes 0,2 yakni sebesar 0,97. Kemudian akurasi dengan tes 0,3 yakni sebesar 0,95 dan akurasi dengan tes nya itu 0,4 yakni sebesar 0,96. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, yakni ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan t-set yakni 0,3 dan masing-masing gunakan perbandingan n estimatornya itu 100, 200, dan 300 serta tuliskan akurasinya. Yang pertama, kita melakukan klasifikasi bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine terlebih dahulu. Nah, di sini kita gunakan variabel wine untuk menampung dataset lot wine, kemudian X atau variabel X sama dengan wine data itu merupakan atribut dari datasetnya. Kemudian Y sama dengan wine target itu merupakan kelasnya. Nah, di sini terdapat X tren 1, X tes 1, kemudian Y tren 1, Y tes 1 sama dengan tren tes split XY dengan tes-nya itu 0,3. Kemudian di sini kita lakukan standar scalar dengan variabel SC yang menampung standar scalar. Kemudian kita memasukkan X tren satunya dengan SC fit X tren 1. Kemudian di sini ada X tren 1 STD sama dengan SC transform X tren 1, kemudian X tes 1 STD sama dengan SC transform X tes 1. Kemudian dijalankan kode programnya. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan bagging pada dataset wine. Dan di sini menggunakan variabel PCN sama dengan perceptron etanol 0,1 dengan random state-nya itu 100 agar data dapat random secara sempurna. Nah, kemudian di sini kita menggunakan variabel BC1 yang menampung bagging classifier dengan base estimator sama dengan PCN dengan n estimatornya itu sama dengan 100. Kemudian menggunakan n job-nya itu men1. Kemudian kita masukkan dengan BC1.fit x tren 1 std y tren 1. Kemudian Y pred 1 sama dengan BC1 predik X tes 1 STD. Kemudian selanjutnya kita menampilkan akurasi of bagging classifier dengan estimator status dengan 3 angka di belakang koma menggunakan akurasi skor Y tes 1, Y pred 1. Kemudian selanjutnya BC2 sama dengan menampung bagging classifier dengan base estimator sama dengan PCN, kemudian n estimatornya itu 200 dan n jobnya itu sama dengan men1. Kemudian menggunakan BC2.fit dengan X tren 2 STD Y tren 2, kemudian Y pred 2 sama dengan BC2 predik X tes 2 STD. Kemudian kita menampilkan akurasi of bagging classifier dengan estimator 200 menggunakan 3 angka di belakang koma dengan akurasi skor Y tes 2, Y pred 2. Kemudian lanjut ke BC3 yang menampung bagging classifier dengan base estimator PCN, kemudian N estimatornya itu 300 dan N job-nya itu men1. Kemudian kita memasukkan X tren-nya dengan BC 3 fit, X tren 3 STD, Y tren 3, kemudian Y plus 1 sama dengan BC 3 predik X tes 3 STD. Kemudian kita menampilkan akurasi of bagging classifier dengan estimator 300 dengan 3 angka di belakang koma. Kita menggunakan akurasi skor
Y tes 3, Y pret 3. Kemudian kita jalankan kode programnya. Hasil yang diperoleh dari akurasi of baking classifier perseptron dengan estimator 100, yakni sebesar 0,981. Kemudian untuk akurasi of baking classifier dengan estimator 200, yakni sebesar 0,965. Kemudian yang ketiga, akurasi score of baking classifier dengan estimator 300, yakni 0,961. Kemudian kita lanjut klasifikasi baking menggunakan dataset breast cancer. Nah, di sini kita menggunakan variabel breast cancer untuk menampung dataset load breast cancer. Jadi untuk menampung datasetnya. Kemudian kita menggunakan variabel X sama dengan breast cancer data yang digunakan untuk menampung atributnya. Kemudian variabel Y dengan breast cancer target itu digunakan untuk kelasnya. Kelas dari dataset breast cancer. Kemudian di sini ada X trend 1, X test 1, Y trend 1, Y test 1 sama dengan trend test speed dengan test size-nya itu 0,3 sesuai dengan soal. Kemudian kita melakukan standard scalar. Dalam standard scalar ini ditampung dalam variabel SC. Kemudian kita masukkan X-trend-nya dengan SC fit X-trend 1, kemudian X-trend 1 STD sama dengan SC transform X-trend 1, kemudian X test 1 STD sama dengan SC transform X test 1. Kemudian jalankan kode programnya. Kemudian kita lanjut melakukan baking pada dataset breast cancer. Jadi di sini kita menggunakan variabel PCN yang menampung perseptron dengan eta 0 sama dengan 0,1 dengan random state-nya itu 100. Kemudian di sini kita menggunakan variabel BC1 yang menampung baking classifier dengan base estimator sama dengan BCN, kemudian N estimator sama dengan 100 dan N jobs-nya itu min 1. Kemudian kita masukkan X trend Y trend-nya dengan BC1.fit X trend 1 STD Y trend 1, kemudian dengan Y pret 1 sama dengan BC1 predict X test 1 STD. Kemudian kita menampilkan akurasi of baking classifier dengan estimator 100 menggunakan 3 angka di belakang koma dan menggunakan akurasi skor Y test 1 Y pret 1. Kemudian BC2 yang menampung baking classifier dengan base estimator BCN dan N estimatornya itu 200 dengan N job-nya itu min 1. Kemudian dengan kita masukkan X trend 2 Y trend 2 dengan BC2.fit X trend 2 STD Y trend 2, kemudian Y pred 2 sama dengan BC2 predict X test 2 STD. Kemudian untuk menampilkan akurasi skor dari baking classifier dengan estimator 200 menggunakan 3 angka di belakang koma, yakni dengan persen %3F. Kemudian akurasi skornya dengan Y test 2 Y pred 2. Kemudian lanjut ke variabel BC3 yang menampung baking classifier dengan base estimator BCN dan N estimatornya itu 300 serta menggunakan N job-nya itu min 1. Kemudian di sini memasukkan Y trend 3 dan X trend 3 menggunakan BC3.fit X trend 3 STD Y trend 3. Kemudian dilanjutkan dengan Y pred 1 sama dengan BC3 predict X test 3 STD. Kemudian untuk menampilkan akurasi skor dari baking classifier menggunakan estimator 300 dengan 3 angka di belakang koma menggunakan akurasi skor Y test 3 Y pred 3. Kemudian kita jalankan kode programnya. Nah,
Hasil yang diperoleh akurasi dari Bagging classifier dengan estimasi 100 yakni sebesar 0,982. Kemudian akurasi of Bagging classifier dengan estimator 200 diperoleh sebesar 0,959. Kemudian akurasi of Bagging classifier dengan estimator 300 diperoleh sebesar 0,961. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.